Assalamualaikum teman-teman, salam kenal ya. Hari ini kita akan kuliah tentang pengantar metode penelitian. Perlu diingat bahwa video ini harus Anda saksikan sampai selesai. Jadi jangan berhenti di tengah-tengah, karena di dalam video ini dan di akhir video ini akan menjadi dasar dari Anda mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan pada akhir video ini. Oke, ayo kita mulai. Ya, sebelum kita mulai ya perkuliahan kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bagi yang sudah kenal ya mungkin bisa skip ya. Bagi yang belum kenal ya, perkenalkan ya, nama saya adalah Roni Saputra, gelarnya MSI, Master of Science. Lahir di Pekanbaru tahun 1982 ya. Tinggal saya di Sekupang. Ya, kalau perlu nomor HP bisa Anda catat tuh nomor HP-nya. Kemudian jika perlu email, itu sudah saya tuliskan email saya di situ. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, saya itu S1-nya kimia ya. Khususnya bidangnya adalah kimia bio anorganik. Nah, saya dulu kuliah S1 itu di Padang, tepatnya di Universitas Andalas ya. Tahun 2001 mulainya, tamatnya 2006. Ya, kemudian saya lanjut tahun 2007 mengambil S2, fokusnya adalah kimia lingkungan pada program pasca sarjana di Padang juga, yaitu di Universitas Andalas. Nah, kemudian untuk pengalaman menjadi dosen itu saya mengajar sejak tahun 2009 ya sampai sekarang. Ya, beberapa mata kuliah yang pernah saya bawakan ya bisa Anda baca, ada kimia, biokimia, fisika, biostatistik, metode penelitian, toksikologi, bahasa Inggris, pendidikan anti korupsi. Nah, pada pertemuan ini kita akan bertemu di metode penelitian. Ya. Baik. Oke. Sebelum kita mulai lagi ya, saya akan ajak Anda untuk menonton film ya atau video pendek yang akan muncul berikut ini. Welcome to Introduction to Research Methods. Start your journey in the world of research. On a daily basis, we look up information on the internet, ask friends, browse consumer magazines, or read reviews before we decide what phone to buy, where to get the best burgers in town, which route will take us to school faster, and how the weather might look over the weekend. In the simplest terms, research is searching for and gathering information, usually to answer a particular question or problem. Unlike the day-to-day search for information to buy a phone or look up the fastest route to school, academic research is a systematic and organized process. It is based on empirical data, and its goal is to verify or generate theories. At a general level, academic research has 3 steps or stages: posing a question, collecting data to answer the question, and presenting the answer to the question. Throughout your program, you will write research papers, compare studies, prepare literature reviews on various topics, and you might even get to design and conduct a study of your own. This introductory course will prepare you for all of that. In this course, you will learn the fundamentals about research. You will learn how to perform research and how to use the results of academic studies in your papers and projects. We will discuss questions such as, what does research involve? What the qualitative approach to research is all about.
What does quantitative research mean? How can you design and conduct research studies that follow the ethical standards and academic guidelines? What are some main methods to collect data? Academic research is at the heart of academia, and developing a solid understanding of it is necessary for success in your program. Let's get started and enjoy the world of research. Udah lihat ya videonya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari video itu, sebenarnya penelitian itu apa ya? Research ya. What is research tadi ya? Jadi katanya itu dalam bahasa Inggris ya videonya tadi, bahwa research itu sebenarnya kita lakukan setiap hari gitu ya. Setiap hari kita lakukan. Contohnya apa? Ya, kita mau memilih presiden misalnya, atau mau memilih calon legislatif ya, calon anggota DPR. Apa yang kita lakukan? Mencari tahu ya, mencari tahu siapa sih itu calon yang mau kita pilih itu, mana yang terbaik ya. Bagaimana kita bisa tahu calon itu baik, calon itu tidak baik ya? Tentu kita kumpulkan data ya, informasi tentang orang itu. Nah, proses kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian kita analisis ya, sehingga muncullah kesimpulan bahwa calon A baik, calon B tidak baik ya, seperti itu. Itu dinamakan juga proses research ya, atau proses penelitian. Nah, jadi tanpa kita sadari bahwa setiap hari itu, hampir setiap hari kita melakukan penelitian. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa penelitian itu menulis skripsi. Ya, sebenarnya tidak itu konsepnya ya. Ya, jadi konsepnya setiap hari bahkan kita selalu melakukan penelitian. Sampai kalau ibu-ibu kalau ke pasar mau belanja pasti research dulu ya. Tanya sini, tanya sini, tanya sini. Kemudian dapat kesimpulan yang paling murah adalah di sini. Nah, berarti kita di situ belanjanya. Nah, itu juga termasuk pada penelitian, riset. Ya, tentunya riset yang sederhana ya. Nah, dalam bidang counseling sendiri atau kesehatan masyarakat pada umumnya ya, bahwa banyak permasalahan ya di bidang tersebut ya, sehingga dari masalah-masalah tersebut kita dapat berpikir bagaimana cara pemecahannya. Ya, berarti kita ada masalah, cari pemecahannya. Nah, dalam proses tersebut tentu kita menggunakan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan atau pengalaman ya, dengan cara berpikir logis ya, menggunakan data dan fakta ya. Kemudian baru hasilnya itu bisa berupa ilmu baru, kemudian memperbaiki suatu program yang sudah ada ya. Misalnya ada suatu program ya yang sudah dijalankan, ternyata hasilnya kurang baik, kemudian kita cari yang lebih baik ya dari hasil-hasil yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menemukan solusi dari suatu permasalahan ya, berarti masalah solusi, seperti itu ya pada intinya ya. Nah, bagi mahasiswa sendiri itu research ya, metodologi penelitian ini berfungsi untuk pedoman ya, sebagai pedoman untuk menyelesaikan tugas akhir ya, atau membuat skripsi ya nanti ya. Nah, jadi untuk membuat skripsi Anda harus penelitian ya, kalau dalam sarjana S1 ya. Ya, jadi harus penelitian. Nah, dari mana orang bisa meneliti ya, atau bagaimana orang bisa berpikir untuk melakukan penelitian? Yaitu tadi seperti video yang kita saksikan tadi ya, manusia itu selalu mempunyai rasa penasaran ya enggak ya, pasti bapak atau ibu atau teman-teman pasti setiap hari hampir selalu penasaran ya, bisa penasaran kepada teman ya, penasaran terhadap suatu benda ya, dan lain-lain. Nah, akibat rasa penasaran tersebut, maka kita cenderung mencari informasi, menggali informasi terhadap
apa yang kita rasa ingin tahu tadi, ya, rasa ingin tahu, human curiosity, ya, curious, ya, rasa ingin tahu dari si manusia tadi, rasa penasaran. Nah, manusia itu juga mempertimbangkan logika, ya, atau fakta dan data di dunia, atau realitasnya bagaimana, itu pasti dilihat oleh manusia akibat rasa penasarannya tadi. Nah, dari rasa penasaran tadi, ya, ada data itu yang statis, ada data itu yang dinamis, ya. Jadi perkembangan permasalahan itu ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, sehingga dari banyak rasa-rasa penasaran akibat masalah yang dialami tadi, maka rasa ingin tahu tersebut, ya, memupuk ilmu pengetahuan yang lebih dalam, ya, dari manusia. Jadi kalau tidak ada rasa ingin tahu, tidak akan ada misalnya TV, lampu, dan lain-lain. Ya, mungkin kalau penemu lampu namanya Thomas Alva Edison itu tidak penasaran bagaimana cara membuat suatu benda itu bisa bersinar tanpa pakai api, gitu ya, misalnya, mungkin dunia ini akan gelap sampai sekarang. Ya, berterima kasihlah kepada rasa keponya Bapak Thomas Alva Edison, ya, sehingga kita bisa menikmati dunia yang terang benderang, ya, nah, pada saat ini. Nah, kemudian ilmu pengetahuan tuh juga macam-macam, ya. Ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah, ya. Contoh yang ilmiah itu, ya, yang yang berdasarkan fakta dan data, ya, ilmiah. Contohnya suatu penyakit itu bisa disembuhkan dengan obat melalui analisis dokter, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau yang tidak ilmiah itu seperti apa? Ada penyakit perut misalnya, kita datang ke dukun, oh itu santet, ya, itu ilmu pengetahuan juga tapi tidak ilmiah, tidak ada bukti yang jelas, ya, dan fakta yang mendasari dari ilmu pengetahuan tadi. Nah, itu ilmu pengetahuan yang tidak ilmiah namanya, ya, yang berdasarkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang ilmiah harus ada bukti, bisa dijelaskan, kemudian bisa diulang, ya. Ada juga yang kebetulan bisa, tapi setelah disuruh ulang nggak bisa, berarti itu tidak ilmiah, tapi kebetulan, hasil trial and error, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang ilmiah ada 3 cirinya: bisa dibuktikan, kemudian bisa dijelaskan, dan bisa diulang, ya, reliable, ya, bisa diulang. Kemudian metodologi penelitian itu sebenarnya terdiri dari 4 macam yang mendasarinya. Sistem, ya, yang pertama adalah sistem susunan yang berfungsi, ya. Sistem itu adalah susunan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri, ya, sistem. Kalau dalam institusi pemerintahan itu, sistem itu yaitu organisasinya, ya, ada pimpinannya, sekda misalnya paling tinggi, ya, dalam dalam organisasi pemerintahan. Sekda ada di bawah-bawahnya, itu semuanya punya tupoksi, ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Kemudian selain sistemnya, kemudian ada caranya. Jadi kalau walaupun sistemnya ada, tupoksinya ada, cuman bagaimana cara mengerjakannya tidak ada, juga tidak bisa berjalan, ya, sesuatu itu, ya, ya, pengetahuan yang ilmiah itu, ya. Jadi harus ada sistem yang pertama, kemudian harus ada metodenya, ya, cara melakukannya bagaimana, ya. Jadi tidak asal tupoksinya ini tapi caranya nggak ada, ya, sama juga bohong, ya. Gimana cara melakukan? Sama dengan kita mau ke, misalnya dari Batam mau ke Jakarta, ya, pergilah ke Jakarta tapi tidak dikasih ongkos, tidak dikasih fasilitas, ya. Ya gimana caranya mau ke Jakarta kalau nggak ada ongkosnya? Nah, seperti itu. Kemudian
ada faktanya ya, suatu pengetahuan ilmiah itu ada faktanya ya. Kalau nggak ada fakta berarti bohong ya. Jadi nggak bohong ya, harus ada faktanya. Kemudian ada teorinya, jadi fakta tersebut bisa kita jelaskan menggunakan teori. Nah seperti itu. Kemudian ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya, sehingga timbullah beberapa paham ya yang mendasari dari paradigma penelitian. Yang pertama adalah paham rasionalisme. Ini terkait kepada ilmu filsafat ya. Kalau ilmu filsafat itu kan bagaimana kita memikirkan sesuatu fenomena itu berdasarkan rasionalnya atau sebab akibat gitu. Misalnya seperti ini, ada seseorang ya datang dengan sepatu yang kotor ya. Apa yang kita bisa jelaskan terhadap apa yang terjadi kepada orang tersebut? Nah, kita bisa pikirkan, yang pertama, orang itu menginjak lumpur ya kan. Yang kedua, orang itu terjatuh ke dalam got misalnya. Yang ketiga, bisa juga orang tersebut terpercik air misalnya. Nah kemudian bagaimana dari ketiga tersebut, bagaimana kita bisa menyimpulkan yang mana nih sebenarnya ya. Misalnya 3 itu aja kemungkinan ya, misalnya seperti itu. Nah bagaimana nih cara menyimpulkannya? Nah, kita cari caranya. Kemudian bisa juga lagi pertanyaan, di mana dia tercebur got misalnya. Misalnya kita sudah tahu dia tuh tercebur got, di mana tercebur got. Nah kita bisa pikir, got di sekitar sini yang warnanya hitam di mana aja ya. Di situ, di situ, di situ. Nah kita bisa bertanya, kamu tadi dari mana misalnya seperti itu. Dari misalnya dari Tiban ke Batam Center misalnya, kita bisa perkirakan Tiban ke Batam Center berarti butuh waktu 15 menit. Kamu jam berapa berangkatnya dari rumah? Ya saya berangkatnya jam 3:15 misalnya. Sekarang 3:30 misalnya. 3:35 misalnya, berarti terlambat dia 5 menit. Kita bisa perkirakan berarti dia tercebur ke dalam got itu di antara waktu tersebut. Seperti itu. Kapannya kita bisa gali lagi lebih dalam. Nah, itu dinamakan dengan paham rasionalisme, yang melihat fenomena-fenomena sekitar kemudian kita hubungkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, itu paham rasionalisme. Kemudian ada yang kedua dinamakan paham empirisme. Nah, paham empirisme ini memang harus ada teorinya dulu ya untuk bisa menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi. Teori A, teori B, misalnya lampu itu bisa hidup kenapa? Oh, itu karena ada listrik itu dihasilkan dari ini, perubahan energi kimia menjadi energi listrik misalnya seperti itu. Itu namanya paradigma empirisme, ada teori yang menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan rasionalisme hanya berdasarkan kebiasaan, lebih cenderung ke filsafat. Nah, jadi bagaimana di dalam penelitian itu kesimpulan itu bisa muncul gitu. Jadi ada 2 tahap besar ya, ada tahap induktif, ada tahap deduktif ya. Dimana kalau tahap deduktif itu kesimpulannya dinamakan hipotesis ya, hipotesis. Sedangkan dalam tahap induktif itu dinamakan kesimpulan ya. Berarti hipotesis adalah kesimpulan yang berdasarkan teori ya, dinamakan juga kesimpulan sementara gitu ya. Kemudian kesimpulan sendiri adalah kesimpulan yang berdasarkan kepada hasil pengumpulan data dan hasil analisis data.
Nah, itu bedanya ya. Jadi deduktif itu adalah kalau kita ya, kalau mahasiswa ya, itu tahap deduktif itu adalah tahap seminar proposal. Ya, berarti hanya mengkaji teori sehingga muncul kesimpulan awal, dan muncul cara membuktikan kesimpulan itu muncul ya di bab 3, itu caranya ya, metodenya itu di bab 3. Ya, baru di bab 4 kumpul data, analisis data di bab 4. Kemudian di bab 5 baru bahas dan simpulkan. Tahap, berarti seminar skripsinya tahap induktifnya. Nah, kira-kira garis besarnya adalah seperti itu. Nah, metodologi, kita bicara metodologi itu ada beberapa macam metodologi dalam melakukan suatu penelitian ya. Yang pertama adalah metode trial and error. Ya, trial and error itu coba-coba ya, coba-coba. Ya. Kemudian authority and tradition ya, perizinan dan tradisi ya, berarti metode caranya adalah mengambil data sekunder ya, biasanya seperti itu. Kemudian speculation and argumentation ya, itu biasanya untuk penelitian yang kualitatif ya, nomor 3 itu. Kemudian yang keempat adalah hypothesis and experimentation ya, ini penelitian yang sebenarnya ya, eksperimen dan hipotesis ya. Hipotesis ini termasuk yang keempatnya adalah penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Nah, jadi pengantarnya sampai di situ ya. Ya, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang dituju dari mata kuliah ini ya. Mau dicapai apa? Yang pertama adalah mahasiswa memiliki wawasan tentang cara berpikir ilmiah. Ya, cara berpikir ilmiah. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir secara ilmiah. Kemudian mahasiswa memahami dan menerapkan langkah-langkah ilmiah dalam menyusun proposal penelitian ya. Jadi sebenarnya LO dari mata kuliah ini adalah mahasiswa menyusun proposal penelitian ya, seperti itu ya. Cuma setelah ini kan kita belum masuk ya ke dalam periode penyusunan proposal sebenarnya. Nah, di situ agak terkendala ya dalam capaian nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3, memahami dan memiliki wawasan tentang jenis variabel dan definisi operasional. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu enggak paham apa sih yang dimaksud dengan variabel itu. Ya, definisi operasional itu disebut dengan definisi juga bagi mahasiswa kadang-kadang. Ya, nggak semua, walaupun nggak semua ya, tapi itu beda ya, definisi dengan definisi operasional itu beda ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian memahami dan memiliki wawasan tentang populasi dan sampel. Nah, ini juga sampel populasi ini kadang-kadang disamakan aja, populasi 100 sampel 100 pula gitu. Jadi itu beda ya. Kemudian memahami dan memiliki wawasan tentang jenis rancangan penelitian, yaitu penelitian observasional, eksperimental, dan kualitatif ya. Jadi kita di S1 nggak ada lagi penelitian deskriptif ya, hati-hati ya, jangan dianggap penelitian kualitatif itu sama dengan penelitian deskriptif gitu ya, salah ya. Jadi punya wawasan tentang jenis-jenis penelitian. Kemudian memahami dan memiliki wawasan tentang teknik pengumpulan data, teknik instrumen penelitian, kemudian teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Nah, ini agak berat nih kerja saya ya. Kalau misalnya dasar analisis datanya belum ada. Ya, mudah-mudahan kita bisalah ya meningkatkan pengetahuan tentang itu. Dan mengulang-ulang lagi yang sebelumnya. Kemudian memahami dan memiliki wawasan tentang penyusunan pembahasan berdasarkan interpretasi analisis data. Nah, bagaimana cara membahas suatu data yang sudah dianalisis ya,
kan sudah ditabelkan tuh ya, ada jumlah persentase, ada grafiknya dibuat, kemudian bagaimana cara menarasikannya tuh. Nah, itu yang akan dipelajari. Kemudian memahami teknik penarikan kesimpulan dan penelusuran daftar pustaka. Nah, ini teknik penarikan kesimpulan tuh bagaimana caranya ya. Jangan diulang lagi nanti hasil analisis data pembahasannya berdasarkan data ini bahwa kesimpulannya lah ini. Bukan gitu. Kesimpulan itu berupa kalimat hipotesis tadi yang dijustifikasi. Jadi nggak ada lagi angkanya kalau di kesimpulan itu. Nah, kemudian cara penelusuran daftar pustaka. Nah, ini kita akan nanti ada tutorial aplikasi reference manager ya, namanya Mendeley. Nanti kita akan tutorial tentang itu. Baik, berkaitan dengan LON tadi, maka saya susun rencana perkuliahan semesternya menjadi beberapa beberapa bab ya. Yang pertama adalah pengantar ilmu dan metode riset ilmiah. Nah, sebenarnya ini kan sudah masuk sedikit tadi ya, tapi pada pertemuan selanjutnya saya akan tambahkan lagi ya tentang ini. Kemudian masalah dan tujuan penelitian, ini yang terpenting dalam memulai suatu penelitian, masalah ya, bagaimana merumuskan tujuannya. Kemudian studi kepustakaan. Nah, di sini kita akan belajar tutorial dari Mendeley nanti. Kemudian kerangka teori. Nah, bagaimana kita menyusun kerangka teori dari studi kepustakaan tadi ya. Dan lanjut kerangka konsep. Kemudian hipotesis dan variabel. Nah, bagaimana membedakan variabelnya ya? Variabel dari suatu populasi tadi ya, membuat variabelnya. Kemudian populasi dan sampel. Nah, termasuk nanti rumus sampling, nanti kita akan pelajari di situ. Kemudian rancang penelitian observasional, rancang penelitian eksperimental, rancangan penelitian kualitatif. Nah, ini 3 serangkai itu tiga-tiganya harus paham ya, supaya tidak salah langkah dalam menentukan rancangan penelitiannya nanti. Kemudian selanjutnya adalah cara atau teknik pengumpulan data ya. Nanti macam-macam ya, ada analisis lab ya, ada menggunakan kuesioner, ada menggunakan wawancara ya, kemudian dilanjutkan instrumen penelitian ya. Kadang-kadang orang salah ya membedakan teknik pengumpulan data dengan instrumen penelitian ya. Ya, disamakan kuesioner dengan angket itu disamakan ya, kadang-kadang ya, nanti akan kita bahas itu ya. Kemudian teknik pengolahan data ya, bagaimana mengolah data, misalnya datanya kita mau menghubungkan ya, bagaimana cara mengolah hubungan ya. Kemudian kita mau membedakan ya, kita mau mencari pengaruh misalnya, bagaimana teknik pengolahan datanya. Nah, kemudian yang terakhir baru bagaimana menulis ya laporan penelitian ya, urutannya atau kerangka acuannya dalam menulis laporan penelitian. Nah, kalau sistematika penilaian mungkin ini sudah standar ya sepertinya ya. Untuk UTS 25%, UAS 25%, tugas 10, kuis 10, dan kehadiran 10. Kemudian ditambah penilaian soft skill, ada kerapian, kesopanan, dan keaktifan, dan kerjasama masing-masing 5% ya. Jadi sistematika penilaiannya ada hard skill dan penilaian soft skill. Nah, ini sumber bacaan yang bisa Anda baca ya, yang bisa Anda jadikan pedoman ya untuk mencari sumber bacaan. Baiklah, mungkin untuk materinya ya, untuk sesi 1 itu cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kebablasan pula saya cerita ya. Nah, untuk tugasnya ya, itu yang pertama, tugas pertama saya ingin berkenalan dulu nih dengan mahasiswanya ya. Jadi karena kita
belajarnya asinkron ya, atau tidak, bukan interaktif ya. Saya ingin masing-masing mahasiswa itu membuat video perkenalan dirinya sendiri ya, supaya saya tahu nih yang mana ini si A, yang mana si B ya, seperti itu ya. Ya, jadi cara contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Roni Saputra. Saya tinggal di Tiban ya. Kemudian asal saya dari D3 Kesehatan Lingkungan Tanjung Pinang ya. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Upang. Nah, misalnya seperti itu ya. Ya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting saya tahu nama, tempat tinggalnya di mana ya. Kalau mau sebutkan nomor telepon boleh juga. Kemudian kerjanya di mana, ya, atau rumahnya di mana, apakah Tanjung Pinang, Lingga, dan yang penting ada video perkenalannya. Baiklah, cukup sekian saja untuk pertemuan sesi pertama ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.